Assalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Jangan latah dengan hari raya besar non-muslim. Sebelumnya kita menyampaikan 7 perkara hari Valentine Days, bukan bagian dari ajaran Islam, dalam ajaran Islam. Selain 7 yang sudah kita sampaikan, Pak, ternyata acara seperti ini disadari ataupun tidak, larangan-larangan yang kemudian seorang terjatuh ke dalamnya ketika melaksanakan kegiatan seperti ini, yang telah meninggalkan yang lebih, dia telah, maksudnya yang lebih tapi malah paling teman pernah menyampaikan, walaupun ini terkesan kayak sepele, Pak, tapi kan berbicara ke dalam kekufuran. Yang pertama dengan menggunakan metode, kalau langkah pertama tidak berhasil, akan digoda untuk melakukan perkara-perkara yang benar. Kalau ketiga nggak berhasil, akan digoda, dirayu untuk melakukan, membiasakan diri atau menyepelekan dosa-dosa kecil. Kalau yang ini juga nggak berhasil, akan digoda untuk merasa nyaman dengan perkara yang mubah, perkara yang tidak memberikan manfaat atau pahala. Bagi setan ini sebuah kebahagiaan, sebuah kemenangan. Kenapa? Karena orang kalau sudah terjerembab dalam hal yang mubah, otomatis nggak ada kebaikan dalam hidupnya. Seperti yang berkutat dengan dunia game. Memang nggak mungkin gamenya nggak ada hal-hal yang porno atau yang keliru gitu. Dia kemudian tetap sholat, melaksanakan sholat, tapi ketika waktu itu langsung game lagi, mubah, Pak, nggak ada manfaatnya. Tapi setan senang, kenapa? Dia nggak dapat kebaikan, nggak ada pahala kebaikan bertambah untuk dirinya. Dan yang keenam, kalau 5 hal ini kemudian gagal semua, yang keenam, digoda untuk melakukan perbuatan utama, tetapi meninggalkan yang lebih utama. Meninggalkan yang lebih utama. Contoh seperti kata para ulama, kalau lebih realnya lagi, biasanya ini menggoda para ahli ilmu. Sebagian orang kadang berkutat di dunia ilmu sirah, contoh, tanpa mempedulikan ilmu tauhid atau akidah. Ini orang sudah terjebak dengan jeratan syaitan. Karena ilmu akidah lebih penting, lebih utama dibandingkan ilmu sirah. Memang betul banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sirah, tapi akidah aham, lebih penting. Atau contoh yang lain, sebagian orang yang qiyamul lail, itu bisa membuat justru pahala qiyamul lail tidak ada manfaatnya. Karena kewajiban sholat subuh tidak bisa terkalahkan oleh sunnahnya sholat qiyamul lail. Tapi banyak orang tertipu. Banyak orang yang rajin bersedekah dengan iming-iming bakal kaya, bakal sukses, tapi meninggalkan kewajiban zakat. Ini nggak akan ada manfaatnya, Pak. Karena sedekah dengan berbagai keutamaannya tidak bisa mengalahkan yang lebih utama, itu zakat. Maka hati-hati. Maka apalagi ini yang tidak ada manfaatnya sama sekali, nggak ada pahalanya sama sekali. Yang kedua, dia telah menyia-nyiakan waktu. Kadang bukan 1-2 menit, Pak, acara ini. Malah kadang dirancang dari beberapa hari. Dan lain sebagainya. Ada acara kemaksiatan dan segala macam di dalamnya gitu.
Nabi mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ketahuilah di antara tanda kebaikan Islam seseorang ketika dia meninggalkan yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Yang ketiga, ikhwan fillah, larangan apa? Larangan bergadang, Pak. Biasanya makin malam makin ramai kan begitu. Dengan konsernya, dengan acara-acara ikhtilatnya dan lain sebagainya. Sedangkan Nabi pernah menyebutkan atau Nabi pernah dikabarkan oleh sahabat Abi Barzah, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu nauma qabla al-isya wal haditsa ba'dahu. Nabi itu kurang senang, membenci tidur sebelum sholat isya dan ngobrol-ngobrol setelah sholat isya. Nabi nggak suka. Para ulama mengecualikan ngobrol ini kalau berhubungan dengan masalah ilmu dan kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan, baru menjadi boleh. Tapi kalau sia-sia yang sering banyak dilakukan oleh banyak orang, katakanlah di mana gitu ya, di kafe atau di mana, nggak ada kepentingan yang penting di dalamnya, Nabi nggak suka dengan hal ini, Pak. Kecuali ada unsur yang penting, ada perkara yang perlu disampaikan. Apalagi kalau kemudian isinya maksiat semua, makin tidak disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Melakukan pemborosan, udah pasti, Pak. Harus beli coklat, harus beli kartu, harus nulis dan segala macam, malah mungkin ngasih hadiah. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala tubaddir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Dan janganlah kalian menghambur-hamburkan harta secara boros. Ketahuilah, para pemboros-pemboros harta adalah saudara-saudaranya syaitan. Selain ini juga, ikhwan fillah, kita akan menemukan orang yang melakukan kegiatan ini sebagian beralasan ini dalam rangka mengingat, memperjuangkan sang pejuang cinta. Jadi katanya Valentine itu adalah dulunya, ada cerita mengatakan dia seorang tentara, Pak. Karena kecintaannya kepada negara lebih tinggi dibandingkan yang lain, maka dia meninggalkan pernikahan untuk membela negara. Saking cintanya sama negara. Ada juga yang mengatakan dia seorang tentara, lalu dengan tentara-tentara yang lain pengen menikah, tapi kalau menikah bakal dihukum mati. Maka dia orang yang pertama ngebela tentara-tentara yang pengen menikah ini, Pak. Disembunyikan, disuruh nikah gitu. Dia yang maju paling depan, siap membela mereka. Malah ada yang mengatakan Valentine ini adalah orang yang ketika ada peperangan, sebagian orang pengen menikah tapi dilarang oleh negara. Nah, pendeta ini kemudian menjadi benteng buat mereka untuk bisa melakukan pernikahan. Siap mati untuk membela cinta yang mereka miliki. Jadi memperjuangkan hak percintaan gitulah mungkin, Pak. Dan ternyata kalau ini yang terjadi, maka orang tersebut kelak hari kiamat akan berkumpul bersamanya. Karena Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Kamu kelak akan bersama dengan orang yang kamu cintai, kata Nabi. Hadis ini panjang sebelumnya, kita mungkin pernah mendengar ada seorang sahabat datang ke Nabi bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah. Rasul, kapan kiamat terjadi? Nabi mengatakan, mada adat talaha, nanyain kiamat, memang ente sudah punya bekal apa? Dia mengatakan, saya nggak punya apa-apa, hanya punya kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu, anda akan bersama dengan orang yang anda cintai. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Yang keenam, ikhwanu fillah, ternyata ucapan selamat hari Valentine juga itu bisa berakibat terjerumus dalam kesyirikan, dalam maksiat. Kenapa? Dikatakan dalam beberapa ungkapan, Valentine itu berasal dari bahasa Latin yang artinya maha perkasa, maha kuat, maha kuasa. Yang kata ini ditunjukkan kepada Nimrod dan Lupercus tadi. Tuhan orangnya Romawi, dewanya orang Romawi. Oleh karena itu, disadari atau tidak, jika kita meminta orang menjadi to be my Valentine, mau nggak jadi Valentinku? Seolah-olah dia mengatakan, atau dia seperti mengatakan, mau nggak kau jadi orang yang maha kuasa untuk diriku, yang mengendalikan aku? Sedangkan hanya Allah yang berhak itu, Pak. Hanya Allah yang berhak itu.
Jadi jangan dianggap sepele gitu. Ah, ini mah kan cuma sekedar gini doang gitu. Mungkin Bapak masih ingat kisah tentang Nabi menyebutkan dakhala ar-rajulu an-naro bidubabin wa dakhala ar-rajulu al-jannah bidubabin. Ada orang masuk neraka gara-gara seekor lalat dan ada orang masuk surga gara-gara seekor lalat. Seorang sahabat bertanya, "Kaifa dzalika ya Rasulullah?" Bagaimana itu bisa terjadi? Sekedar lalat orang masuk surga, tapi juga sekedar lalat orang masuk neraka. Nabi mengatakan, marra rajulani ala qaumin. Ada dua orang laki-laki berjalan melewati sebuah kaum, ya'budunal asnam, mereka menyembah patung. Pas mau lewat, orang-orang tersebut menghadang mereka mengatakan, jangan lewat. Kalau mau lewat harus berkurban dulu untuk Tuhan kami, untuk patung kami." Lalu keduanya mengatakan, "Ma indana syai', kami enggak punya apa-apa." Mereka mengatakan, "Qarib walau bidubab." Qarib, berkurbanlah walaupun dengan seekor lalat. Yang satu, Pak, karena mungkin alasan yang penting bisa lewat, Pak, gitu. Diambil lalat, disembelih di depan patung, selamat dia kemudian. Yang satu mengatakan, "Enggak, ini musyrik." Ya udah, kamu enggak boleh lewat, tapi saya ada keperluan di sana. Bertengkar, dibunuh mati. Apa kata Nabi? Yang lolos masuk neraka, yang meninggal masuk surga. Padahal sekedar lalat, Pak, yang tidak ada harganya. Malah tidak lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Sebagaimana perkataan Nabi SAW. Kata Nabi pernah menyebutkan, kalau seandainya dunia ini dengan sebelah sayap lalat lebih bernilai, maka pasti orang kafir nggak bakal dapat bagian, walaupun seteguk air. Maka hati-hati, ikhwanafillah. Yang berikutnya kemudian, perbuatan ini akan mengantarkan seseorang kepada perbuatan zina. Malah bukan cuma mengantarkan, terbukti hari ini. Beberapa tahun yang lalu, Pak, ketika ada acara begini, biasanya perusahaan kondom membagikan kondom gratis. Dan dulu pernah sampai ke berita, ketika beres ada acara Valentinan di Monas, paginya bagian kebersihan banyak menemukan kondom-kondom bekas berserakan di mana-mana. Padahal jangankan zina, Pak, mendekatinya saja haram dalam Islam. Allah mengatakan, wala taqrabuz zina. Awas, jangan mendekati perbuatan zina. Innahu kana fahishatan. Karena zina merupakan perbuatan yang sangat keji. Wasa'a sabila, dan merupakan sebuah jalan atau cara hidup yang salah. Yang buruk, yang keliru. Ini keterangan dalam Islam, kita ambil dari hadis Nabi, dari dalil Al-Quran adalah perkataan para sahabat Nabi, kalau itu sama sekali bukan bagian dari Islam. Dan orang yang melakukannya, ataupun yang serupa dengan hari raya seperti itu, Pak, apapun namanya, bisa jatuh ke dalam perkara yang membuat imannya luntur. Waliyahzubillah. Lantas bagaimana kemudian Islam kalau begitu mengungkapkan cinta kepada orang lain? Kalau bukan dengan cara seperti ini, ngasih coklat, ngasih kertas gitu. Maka jawabannya, Pak, pertama, ketahui dulu, jangan pernah mengalahkan cinta kepada Allah dengan cinta kepada selain Allah. Jangan pernah. Jangan pernah kita mencintai seorang mengalahkan cinta kita kepada Allah. Karena kalau itu yang terjadi, maka yang bakal muncul adalah laknat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita mencintai seseorang, maka cara kita mengungkapkan cinta adalah cintai dirinya seperti kita mencintai diri kita sendiri. Apa yang kita sukai untuk kita dari kebaikan, maka kita pun harus menyukai kebaikan itu ada dalam dirinya. Masih ingat, Pak, kisah seorang sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah, tidak punya apa-apa, disaudarakan dengan seorang Ansor. Karena tahu sahabatnya ini nggak punya apa-apa, ditawarin, saya punya 2 kebun, punya 2 rumah, malah punya 2 istri. Silakan, mau pilih yang mana, bebas. Nanti akan kuserahkan untukmu. Kalau aku juga ada suka perempuan yang istriku salah satunya gitu, akan kuceraikan. Nanti habis masa idah silahkan nikahin.
Subhanallah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ketika kita menyukai sebuah kebaikan ada dalam diri kita, maka kita pun harus punya keinginan kalau yang kebaikan dalam diri kita didapatkan sama teman kita juga, sama orang yang kita cintai juga. Artinya jangan hasad pada antaranya. Yang ketiga, cara mengungkapkan cinta adalah kita menunaikan haknya. Awas. Kalau dia seorang muslim maka haknya ada 6 minimalnya. Idza laqitahu fasallim alaihi, kalau ketemu ucapin salam. Ucapin salam kalau ketemu, Pak. Bukan selamat pagi atau bukan klakson, Pak. Ini dalam sebuah hadis, salamnya orang Yahudi pakai isyarat. Silakan baca, nanti ada hadisnya. Dan klakson bagian dari isyarat. Kalau mau ucapin salam assalamualaikum, kalau enggak ya udah jangan pakai klakson. Tapi jadi kebiasaan kan di kita. Gitu. Tanpa kita sadari, Pak, sudah meniru perbuatan orang-orang Yahudi kalau salam pakai isyarat. Ya Allah, ucapin salam. Apa beratnya? Kan hukumnya sunnah. Iya, hukumnya sunnah. Tapi dia lebih utama daripada menjawab salam. Kok bisa? Kan menjawab salam wajib. Mengucapkan salam sunnah. Kok lebih utama daripada yang wajib? Untuk hal ini beda. Kenapa? Karena tidak mungkin ada balasan salam kecuali ada ucapan salam. Kan enggak tiba-tiba orang mengatakan waalaikumsalam karena pengen dapat yang wajib gitu. Enggak mungkin. Salam, Pak. Terutama ke keluarga, masuk rumah, termasuk rumah kita sendiri. Ke istri, ke anak, ini penting. Ke tetangga, ini penting. Yang kedua, kemudian Nabi menyebutkan setelah kalau kita ketemu ucapin salam, idza laqitahu fasallimu alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau saudara Anda yang Anda cintai ini mengundang, Pak, maka datangi undangannya. Dengan catatan undangannya tidak berhubungan dengan kemaksiatan. Kalau ada kemaksiatannya maka tinggalkan. Allah mengatakan hamba-hamba Allah adalah wa idza marru bil lagwi marru kirama. Ketika mereka melewati sebuah kegiatan yang ada lalainya, ada permainan yang tidak bermanfaat bagi dirinya, maka dia lewat begitu saja tanpa mempedulikannya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Berikutnya wa idastansohaka fansohu, kalau dia minta nasihat, nasihatin. Jangan merasa saya mah bukan siapa-siapa. Kalau memang ada ilmu yang kita miliki, Pak, nasihatin. Tapi tentunya dengan cara yang bijaksana. Kalau memang kita nggak punya ilmunya, ya udah kita sampaikan, yuk kita datang ke si fulan. Sebagaimana pernah dialami oleh Hamdalah Al-Usayyidi radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau dikunjungi sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar datang ke rumah Hamdalah, kemudian berkunjung, pas datang lagi nangis Hamdalah. Ditanya sama Abu Bakar, "Ente kok nangis, kenapa?" Dia mengatakan, "Saya merasa aneh dengan diri saya sendiri." "Kenapa?" kata Abu Bakar. "Saya merasa kayaknya saya sudah jadi orang munafik," kata beliau. "Kok bisa?" "Saya tuh kalau sama Nabi, di hadapan Nabi menjelaskan surga, Nabi menjelaskan neraka, itu ketakutan itu luar biasa muncul, semangat ibadah juga naik. Tapi giliran pindah dari majelis Nabi ke rumah, kumpul dengan keluarga, sibuk dengan pekerjaan, semangat itu menurun. Kayak orang munafik gitu, Pak. Di hadapan Nabi iya, di belakang Nabi enggak gitu." Abu Bakar mengatakan, "Kalau gitu sama dong dengan saya. Ayo kita datang ke Nabi langsung." Subhanallah, Pak. Ketika merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya dan khawatir ini ada hal yang salah, langsung datang ke Nabi, Pak. Minta nasihat. Dan Nabi menasihati keduanya kemudian. Wa idastansohaka fansohu. Kalau ada yang minta nasihat, nasihati. Berikutnya kemudian yang keempat, wa idza atasha fahamidallahu fashamithu. Kalau Anda mendengar saudara Anda bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka jawab dengan yarhamukallah.
Awas Pak, kalau bilang alhamdulillah. Kalau enggak, jawab jangan. Jawab jangan Pak. Asik gitu. Enggak kedengeran Kalau enggak jangan. Kalaupun mau, kita mengutip perkataan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah di ujung masjid. Di ujung sana ada yang bersin. Apa kata beliau? Yarhamukallah in kunta hamidallah. Semoga Allah merahmati Anda wahai yang bersin. Kalau tadi ketika Anda bersin ngucapin memuji kepada Allah. Ada kalimat in kunta hamidallah. Kata para ulama kalau mau begini. Ya Allah. Padahal bersin Pak ya. Tapi itu tanda cinta Pak. Kenapa kita katakan tanda cinta? Karena kita mendoakan kebaikan untuk dirinya. Tapi awas, jangan dipraktekkan dalam sholat. Karena kalau dipraktekkan dalam sholat, maka akan batal sholatnya. Ini sepakat para ulama. Bagi orang yang bersin, dia boleh mengatakan alhamdulillah dalam hatinya. Tapi orang yang mendengarkan orang yang mendengar bersinnya tidak boleh mengatakan yarhamukallah. Kenapa? Karena alhamdulillah adalah dialog hamba dengan Allah, sedangkan yarhamukallah adalah dialog hamba dengan hamba. Sedangkan sholat adalah dialog hamba dengan Allah. Maka masih masuk kategori alhamdulillah. Sedangkan yarhamukallah enggak. Itu kata para ulama di antara alasannya. Ditambah ada hadis, Pak. Seorang sahabat ikut sholat bersama Nabi berjamaah. Tiba-tiba bersin. Habis sholat ketika bersin dia berdoa. Malah lebih panjang, Pak. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Habis sholat Nabi nengok. Tadi siapa yang bersin? Gak ada yang ngaku, Pak. Mungkin takut dimarahin gitu. Siapa yang bersin? Gak ada yang ngaku. Siapa yang bersin? Sampai 3 kali. Baru sahabat angkat tangan. Saya Rasul. Tadi kamu ngomong apa? Saya mengatakan alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Tahu enggak? Tadi aku menyaksikan 30 malaikat berebut berlomba untuk segera menghadap Allah mengabarkan pujian yang kau katakan. Kata para ulama, ini menunjukkan kebolehan mengucapin alhamdulillah. Cuman jangan keras-keras, Pak. Takutnya orang yang enggak tahu ilmu tentang mengucapin alhamdulillah itu terlarang, mengucapin yarhamukallah nantinya. Ya Allah filahimukumullah. Ala kulli hal, itu yang keempat. Bersin. Yang kelima, kalau sakit tengok. Kalau sakit tengok. Yang keenam, kalau wafat antarkan sampai ke liang lahat. Ini tanda cinta, Pak. Menunaikan haknya, Pak. Bukan menyakitinya, bukan melukainya. Karena biasanya hari ini ngasih coklat, menikmati manis dirinya, habis itu dibuang karena udah jadi sepah. Kan begitu biasanya dengan Valentine. Udah tahu rasanya, bosan, ganti yang lain. Waliyadzubillah, waliyadzubillah, ikhwanillah. Berikutnya kemudian, Pak, kalau kita cinta kepada orang, kalau kita cinta, maka ungkapkan cinta kita dengan selamatkan dia dari dosa. Kalau dia seorang perempuan, jangan ragu-ragu untuk mengajak dia segera naik ke pelaminan. Agar tidak bertambah dosa tangannya dengan cet-cetan. Tidak bertambah dosa lidahnya dengan kata-kata gombal. Tidak bertambah dosa matanya dengan melihat dan membayangkan. Bukankah Nabi pernah mengatakan setiap bagian tubuh ada bagian zinanya? Mata dengan melihat, tangan dengan menyentuh. Kemudian telinga dengan mendengar. Lidah dengan berkata, kaki dengan melangkah. Dan selanjutnya tergantung akal dan hati termasuk kemaluannya. Apakah lanjut ke zina apa tidak. Maka selamatkan dia. Selamatkan dia, ikhwanillah. Yang berikutnya kemudian kalau kita cinta kepada sahabat kita dan ingin mengungkapkan cinta kita kepadanya, bantu dan bahagiakan dia. Ketika dia memerlukan bantuan, walaupun mungkin dia enggak minta, dan kita tahu kebutuhannya, jangan ragu untuk menawarkan atau untuk langsung ngasih bantuan. Ini pun pernah dilakukan oleh banyak para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Malah Nabi termasuk orang yang paling gitu pertama dalam hal ini. Dalam sebuah riwayat ketika Nabi dapat hadiah baju tebal karena musim dingin. Seorang perempuan melihat ini Nabi kayak kedinginan gitu. Dibuatkan kemudian oleh beliau baju oleh tangannya sendiri dirajut. Setelah selesai dikasihkan ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pakai kemudian Pak. Setelah dipakai Nabi ke masjid. Lalu menyampaikan di hadapan para sahabat, tiba-tiba lagi berkhutbah dengan pakaian baru. Seorang sahabat angkat tangan, Rasul, boleh nggak aku minta pakaian Anda? Rasul, buat saya boleh nggak? Kalau kita apa? Ini mah pemberian, nggak enak diberikan lagi. Padahal pemberian boleh diberikan, Pak. Nabi langsung membuka bajunya. Padahal seorang sahabat hampir saja memenggal kepala sahabat ini. Gak sopan kamu gitu. Dia mengatakan, demi Allah, yang kuinginkan dengan baju Nabi ini agar dia nanti jadi kain kafanku ketika meninggal dunia. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat Pak, seorang tabiin, tapi saya lupa namanya. 3 orang kalau nggak salah. Dia lagi punya kebutuhan Pak. Lagi punya, jadi 3 orang sahabat ini sama-sama punya kebutuhan yang sangat mendesak. Di antara kebutuhannya uang sekian dinar. Bukan dinar malah, sekian ratus dinar. Lalu kemudian orang ini Pak kebetulan dapat hadiah. Persis seperti yang dia butuhkan jumlahnya. Pas mau dipakai datang temannya. Bilang, saya lagi butuh duit nih. Saya lagi butuh duit. Barangkali antum bisa bantu. Berapa? Sekian. Oh kebetulan nih kata dia. Saya baru aja dapat, tuh ambil. Belum juga dibuka kata dia. Dibawa Pak ke rumahnya. Nyampe rumah belum juga dibuka, temannya datang yang lain. Bilang, saya lagi butuh duit. Berapa? Sekian. Kebetulan Anda. Saya juga baru dapat nih. Dah ambil tuh. Diambil Pak ke rumahnya. Orang pertama datang ke orang ketiga Pak. Orang pertama datang ke orang ketiga. Dia mengadukan masalah kalau dia butuh duit. Jawaban dia, berapa? Sekian. Aduh kebetulan ente. Nih duitnya. Kaget dia. Ini tasnya sama. Wadahnya sama gitu. Sampai terdengar ceritanya ke khalifah. Akhirnya khalifah membagi 3-3-nya kebutuhan mereka. Subhanallah. Padahal butuh Pak, tapi nggak peduli bagi dirinya. Mungkin temannya lebih membutuhkan. Nabi mengatakan ketika ditanya apa perbuatan yang paling Allah cintai, kata Nabi SAW, idkhalus surur fi qalbil mu'min. Ketika Anda bisa menghadirkan kebahagiaan di hati seorang yang beriman, itu amal yang paling Allah cintai. Maka jangan pernah bosan Pak membahagiakan orang-orang beriman. Terutama orang beriman itu orang-orang yang paling kita cintai. Keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, ayah kita, ibu kita terutama. Jangan pernah bosan. Karena bukan cuma sebatas kebaikan kita kepada mereka, kewajiban kita kepada mereka, tapi juga akan jadi amal yang paling Allah cintai. Karena membahagiakan hati-hati mereka. Jangan pelit jadi suami. Jangan pelit jadi anak. Jangan ragu jadi anak untuk berikan banyak kebaikan apapun yang kita miliki demi orang tua. Demi Allah, di mata Allah itu sangat luar biasa pahalanya. Ini di antara cara kita mengungkapkan cinta, di antara cara Islam untuk kita mengungkapkan cinta kita kepada orang yang kita cintai. Di samping cara-cara yang lain, tapi nggak mungkin kita bahas semuanya. Ini barangkali rahimahumullah selesai itu. Ini 35 halaman tuntas beres. Atur thank you wa jazakumullahu khairan. Terima kasih atas perhatiannya dan keikutsertaannya di kesempatan malam ini. Mudah-mudahan kajian kita di malam ini bisa mendatangkan banyak kebaikan untuk kita, bisa menghasilkan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan. Tidak ada tanya jawab ya, cukup? Atau harus? Tidak ya, tidak harus. Tidak harus ada tanya jawab. Tidak. Baik, karena kata panitia tidak. Kita cukupkan sampai di sini Pak. Insyaallah mudah-mudahan tanya jawabnya di Ustaz Muhtar aja Pak.
Ya, saya mengasih materi aja gitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan kajian-kajian seperti ini di waktu-waktu lain. Dan sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita semua untuk melaksanakan setiap kebaikan yang kita ketahui sehingga bisa memperberat timbangan amal kebaikan kita kelak pada hari kiamat. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Tidak bosan saya wasiatkan diri saya pribadi dan rekan-rekan semua untuk terus meningkatkan iman takwanya kepada Allah, karena terbukti orang-orang bertakwa senantiasa dapat kemudahan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.